Sore hari ini kita akan buka sama-sama firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kejadian 2, ayat yang ke-8. Kejadian 2, ayat yang ke-8. Sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 2, ayat 8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Taman Eden ini, saudara, sekarang ini diperkirakan adalah di daerah Irak, saudara. Kalau kita lihat dari sungai-sungainya, sungai Efrat, sungai Tigris, semua kota-kotanya, kita tahu Eden itu ada di Irak, saudara. Saya ngomong sama orang Irak, harusnya kami ini yang pertama-tama menikmati semua yang baik dari Taman Eden. Sebab daerahmu ini Taman Eden. Dan mereka berkata, kamu tahu gak? Kota kami, negara yang kaya sebenarnya. Tapi setan coba menghancurkan, memporak-porandakan semua. Supaya kami tidak bisa menikmati kekayaan bangsa kami. Kami ini bangsa yang sangat kaya. Tiap kali ketemu orang ngomongnya gitu sama saya. Ketemu orang, kamu tahu gak? Negaraku ini paling kaya, sangat kaya. Pindah orang lain ngomong lagi, negaraku sangat kaya. Tapi hari ini apa yang terjadi, saudara? Setan sedang menghancurkan, memporak-porandakan semua. Dia coba menggagalkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap bangsa, saudara. Saya percaya ada yang khusus dari Eden. Ada sesuatu yang luar biasa di sana. Sampai Tuhan menciptakan taman yang pertama di sana, saudara. Eden artinya pleasure. Sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan. Dan Tuhan taruh Adam dan Hawa, manusia pertama, di tempat yang dia sebut taman yang menyenangkan. Taman yang membahagiakan. Ditaruh di sana. Kenapa, saudara? Dia punya tujuan waktu ciptakan manusia. Dia ingin ciptaannya bahagia. Dia ingin ciptaannya bersuka cita. Saudara harus tahu hari ini dan taruh di pikiran saudara. Tuhan ciptakan aku supaya aku berbahagia. Tuhan ciptakan aku supaya aku ini baik keadaannya. Itu harus saudara taruh di pikiran saudara. Jangan mikir, oh Tuhan jahat dengan hidupku. Dia pengen menghancurkan hidupku. Tidak, saudara. Dari pertama, dia ciptakan kita dengan sebuah tujuan, kebaikan. Dia pengen memberikan semua yang baik, yang menyenangkan dalam hidup kita. Tapi apa yang dialami Adam dan Hawa? Apakah mereka bisa nikmati? Sebentar, saudara. Gak lama kok. Sebab begitu sekian waktu kemudian, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka berdua makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan sejak hari itu, saudara, dosa masuk dalam hidup mereka. Dan semua yang baik, yang menyenangkan, berubah hari itu. Menjadi semua yang buruk, yang menyedihkan, yang menghancurkan hidup Adam dan Hawa, saudara. Waktu dia makan buah, terbuka matanya. Dan tiba-tiba Adam dan Hawa tahu apa yang namanya duka cita. Waktu dia tinggal di taman itu semuanya baik, saudara. Dia nggak pernah kenal yang namanya duka cita. Kesusahan, kesedihan, nggak pernah tahu. Begitu dia makan buah itu, langsung dia ngalamin yang namanya duka cita, kesedihan, kesusahan dalam hidupnya. Terbuka semuanya. Dan dia alami juga semua yang buruk sejak dia memakan buah itu. Kenapa, saudara? Kok sampai Hawa? Kok sampai Adam ini makan buah itu? Ada reasonnya, ada alasannya. Kenapa, saudara? Waktu saya berdoa, Tuhan, kenapa ya dia makan buah ini? Tiba-tiba Roh Kudus menjelaskan. Dalam hati Adam dan Hawa ada sedikit
ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sebagian besar dia percaya kok. Seluruh hidupnya Adam dan Hawa dia percaya pada Tuhan. Cuma di tengah semua kepercayaan yang luar biasa itu ada sedikit ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, di celah yang sedikit itulah musuh masuk dan mulai mengganggu mereka. Dari hari ke hari diganggu. Dan tiba-tiba dari kepercayaan yang sedikit itu loh, yang tidak percaya Tuhan, di situ yang merusak dan menghancurkan. Sebab satu kali setan dalam bentuk ular datang sama Hawa. Ngobrol dengan Hawa. Hawa, Tuhan perintahkan kamu tidak boleh makan semua buah dalam taman ini. Hawa bilang, tidak. Kami boleh makan semuanya. Kami boleh makan. Kecuali yang di tengah. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh dimakan. Nanti aku akan mati. Apa yang setan buat? Hawa, kamu tidak mati. Kalau kamu makan buah itu, kamu jadi sama dengan Tuhan. Kamu tidak mati. Setan mulai mengubah kepercayaan Hawa. Oh, buah ini bisa buat aku mati kalau dimakan. Setan bilang, tidak mati. Malah kamu jadi selevel dengan Tuhan. Mulai dimasukkan keraguan. Hari pertama mungkin Hawa gak ngurusin. Enggak. Aku milih Tuhan. Kamu bohong. Besok datang lagi. Besok datang lagi. Hawa, buah itu tidak buat kematian. Dia akan buat kamu sama dengan Tuhan. Terus diomongin. Loh, saudara. Kalau saudara itu tidak percaya, tapi diomongi terus. Percaya gak lama-lama? Percaya, saudara. Percaya. Banyak salesman yang pintar. Yang di mall-mall. Gini kita gak percaya. Enggak. Kalau terus diomongi lama-lama, percaya, saudara. Sebab apa? Engkau mulai meragukan Tuhan hari itu. Adam dan Hawa mulai ragu Tuhan. Iya ya, jangan-jangan betul yang ini. Gak mati. Malah selevel dengan Tuhan. Disitulah mulai kebuka sedikit ketidakpercayaan kepada Tuhan. Sedikit, saudara, ketidakpercayaan pada Tuhan. Sebab setan terus masukin. Ada cerita bagus, saudara. Satu kali ada seorang gadis yang tiap pagi dia berangkat kantor lewat pet shop. Tahu pet shop? Toko yang jualan ini loh, binatang peliharaan. Jual anjing, jual kucing, jual burung, jual macam-macam pokoknya. Dia lewat. Tiap pagi dia lewat, ada burung kakak tua yang pinter. Tiap kali dia lewat, burung kakak tuanya bukan selamat pagi ngomongnya. Tapi ngomongnya apa? You are ugly. Kamu jelek. Pertama gadis ini lewat. Kakak tua. Pinter ya ngomongnya kamu jelek, dia lewat. Hari pertama kerja. Besoknya lewat lagi. Ngomong lagi. You are ugly. Ketawa lagi. 3 hari, 4 hari. Mulai terganggu. Kurang ajar. Kok tiap pagi dia ngomong aku ini jelek? Hari kelima. Dia mulai berkaca di rumahnya. Apa aku ini jelek beneran toh? Dia lihat. Dia lewat lagi. Hari ke-6 ngomong lagi kakak tuanya. You are ugly. Hari itu ngamuk, saudara. Disemprot kakak tuanya. Kamu yang jelek. Dan dia lewat. Hari pertama dia gak percaya kok. Apa yang dikatakan kakak tua ini? Cuma binatang. Tapi kalau terus menerus tiap hari dia dengar kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Dia mikir akhirnya. Jangan-jangan jelek beneran ya aku. Dan dia ngamuk terakhir, saudara. Kakak tua kurang ajar. Mungkin kalau dia punya uang banyak dibeli sampai di rumah ngek. Ya kan? Supaya tidak ganggu lagi, saudara. Masukkan. Hari itu Hawa digoda, saudara. Dimasukkan. Dan hatinya mulai tidak percaya. Waktu hatinya tidak percaya, inilah titik yang paling rawan dalam hidup kita. Kalau kita mulai ragu dengan Tuhan. Dan ketika setan satu kali lagi ngomong, Hawa, gak mati gak? Kamu selevel dengan Tuhan. Apa yang dia buat? Dengan gampang dia ambil buah itu. Dia makan. Sebab dia mikir, tidak akan mati. Aku bakal sama dengan Tuhan.
dia beri buat suaminya. Hari itu saudara, dia tidak taat dengan Tuhan lagi. Dan dia mesti keluar dari Taman Eden, diusir saudara. Hari itu dia tidak taat lagi. Kenapa dia tidak taat dan makan buah itu? Sebab hari itu ada sedikit ketidakpercayaan pada Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh kok. Dia nggak serius kok. Dia buat itu dan rusak semuanya. Saudara, bukankah godaan yang sama kita alami, saudara? Kadang-kadang engkau percaya sama Tuhan kok, bukti ke gereja, ya kan? Kita ke gereja semua. Kita ke gereja, kita berdoa. Kita baca firman, dengar firman. Kita kerjakan semua. Tapi seringkali muncul sedikit ketidakpercayaan. Muncul di pikiran dan hatimu. Apa benar toh Tuhan ini memperhatikan aku? Apa benar dia cinta aku? Apa benar dia jawab doaku? Sedikit, gak banyak. Tapi yang sedikit itu saudara, sudah cukup saudara. Membuat tiba-tiba satu kali engkau tidak taat kepada Tuhan lagi. Sebab setan sudah masuk dan ngomong, Tuhan tidak baik. Dia tidak setia. Dia tidak setia. Dan tiba-tiba engkau tidak taat dengan Tuhan lagi. Antara percaya dan taat ini dua hal yang gabung saudara. Kalau engkau bisa percaya pada seseorang, engkau itu mau mentaati orang itu. Tapi kalau engkau tidak bisa percaya pada seseorang, sukar mentaati. Bagaimana bisa taat? Kita nggak percaya sama dia. Oh, kamu pergi ke rumah ini, nanti kamu dikasih barang ini. Kamu siapa? Aku nggak kenal. Kok nyuruh-nyuruh aku? Tapi kalau kita tahu itu orang yang kita percayai, papa kita, orang tua kita berkata, kamu pergi ke rumahnya om ini ya. Nanti om itu akan ngasih kamu sepatu. Dia sudah ngomong sama papa, kita mau berangkat saudara. Papa kita nggak mungkin bohongin kita. Ngerjain anaknya nggak mungkin. Kita berangkat, oh bener ya dikasih ya. Sebab engkau itu percaya, engkau mau taat. Jadi saudara, kunci ketaatanmu pada Tuhan, gampang kok saudara. Kalau engkau bisa percaya 100% dengan Tuhan, sangat mudah taat pada dia. Buat beberapa orang sangat susah banget buat taat. Susah saudara. Kenapa? Sebab engkau nggak percaya sih dengan Tuhan. Ada yang meragukan di hatimu. Menjadi sangat sukar. Tapi detik engkau mau percaya kepada Tuhan, disitulah engkau bisa mentaati dia, mengerjakan apa yang Tuhan ingin dalam hidup saudara. Amin. Adam dan Hawa gagal saudara. Padahal planning Tuhan itu luar biasa buat mereka. Kita baca tadi di ayat ini. Di Taman Eden yang namanya pleasure itu, ada 4 sungai yang ngalir di sana saudara. 4 sungai. 4 sungai ini mewakili sebuah rencana, sebuah tujuan planning Tuhan yang mau diberikan buat Adam dan Hawa. 4 sungai itu yang pertama Pison, saudara. Pison artinya increase, bertambah, saudara. Waktu dia taruh Adam dan Hawa di taman itu, dia berkata, kalian berdua akan increase, akan bertambah. Hidupmu tidak stuck, tidak mandek, tidak berhenti. Akan ada yang bertambah. Jumlahnya akan bertambah. Kemampuan mereka, kesanggupan mereka begitu banyak. Yang Tuhan percayakan dalam mereka akan bertambah. Tuhan panggil kita sama saudara. Kalau engkau tinggal di dalam tempatnya Tuhan, engkau tinggal dalam ketaatan dalam Tuhan, Tuhan sedang berjanji ada increase, pertumbuhan, pertambahan dalam hidupmu. Hidupmu tidak tetap dari tahun ke tahun. Ada yang berubah, bertambah hidupmu, makin baik keadaanmu. Sebab memang dia mau saudara membuat hidupmu itu terus bertambah dan tidak pernah berhenti. Sungai yang kedua adalah namanya Gihon. Artinya bursting forth atau breakthrough atau nerobos saudara. Diberikan buat Adam dan Hawa sebuah kuasa otoritas untuk nerobos. Apapun halangan yang kau hadapi, apapun tantangan yang kau hadapi, tidak pernah bisa menghentikan engkau. Akan kau terobos. Bisa nerobos. Dan kekuatan yang sama diberikan buat kita anak-anak Tuhan. Selama kau taat kepada Tuhan, ada sebuah kekuatan untuk breakthrough, menerobos apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Tantangan dalam pekerjaan, dalam bisnismu, dalam keluargamu, apapun saudara. Waktu kau punya yang namanya Gihon dalam hidupmu, terobosan breakthrough. Sebesar apa halangannya, bisa dihancurkan, bisa dirobohkan. Sebab engkau punya kekuatan yang namanya Gihon di dalam hidupmu saudara.
Saya satu kali lihat YouTube tentang tsunami. Tsunami yang sangat besar. Itu datang dan menghancurkan gedung-gedung, nyeret semua. Kekuatan breakthrough. Semua penghalang disikat habis. Kalau itu dalam hidup kita, saudara, hidupmu akan nerobos begitu banyak hal. Boleh ada tantangan, boleh ada masalah yang coba menghentikan engkau. Tapi kalau engkau punya yang namanya Gihon dalam hidupmu, itu akan nerobos menghancurkan semua. Dan tidak ada yang bisa menghentikan hidup saudara. Amin. Dia beri buat kita, saudara. Yang pertama Pison, yang kedua Gihon. Yang ketiga Tigris atau Hiddekel. Waktu kami di Irak, kami sempat dibawa ke restoran kapal di Tigris, saudara. Waduh, ini sungai Tigris. Zaman dulu sudah ada sungai ini. Sejak Tuhan pertama kali menciptakan dunia. Sungai Tigris. Cukup besar sungainya, saudara. Tigris itu bagus artinya. Artinya rapid atau acceleration. Sesuatu yang cepat, percepatan dalam hidup saudara. Kita ini pengen cepat semua hidupnya. Gak ada orang yang pengen lambat, pelan-pelan. Gak ada. Setiap kita pengen cepat. Dan Tuhan sudah janji dengan Adam dan Hawa. Aku create taman ini. Aku ciptakan taman ini. Supaya engkau alami percepatan dalam hidupmu. Hidupmu tidak lambat. Tidak lelet. Tapi cepat, cepat dan cepat. Kita semua suka cepat, saudara. Jepang dan Cina berlomba buat kereta api, saudara. Shinkansen, keretanya Jepang itu. Yang sangat cepat, saudara. Ya. Naik itu, sekali naik 1 juta, saudara. Tiketnya. Ya, dengan pesawat hampir mirip-mirip tiketnya. Saking cepatnya keretanya. Orang senang naik itu. Sebab apa? Tidak buang waktu. Tidak buang waktu. Sangat cepat. Tuhan pengen buat dalam hidup kita percepatan juga. Amin. Akselerasi. Saudara hidupmu tidak nongkrong terus lama banget. Enggak, saudara. Mau dibuat cepat oleh Tuhan. Apapun yang sedang saudara rindukan. Impianmu, cita-citamu, target dalam hidupmu. Dibuat cepat oleh Tuhan. Dan dia menyiapkan akselerasi percepatan buat saudara. Sungai yang terakhir, saudara. Namanya Efrat. Efrat artinya fruitfulness. Berbuah. Berbuah. Tuhan ngomong berkali-kali. Aku suka kalau engkau berbuah. Dan Tuhan mencari buah dalam hidup kita. Dia tidak mau hidup kita jadi hidup yang biasa-biasa. Tapi hidup yang penuh dengan buah, saudara. Saya sering baca ayat ini. Oh iya, Tuhan pengen hidup kita berbuah. Ya, tahu. Antara tahu dan mengerti itu beda, saudara. Antara tahu dan mengerti. Sampai satu kali Tuhan berikan pengertian buat saya. Bukan sekedar tahu, tapi ngerti, saudara. Satu kali saya ngelayani persekutuan di sebuah tempat di Semarang. Saya datang lebih awal, yang bersekutuan belum datang semua. Saya lagi duduk di ruang itu, ada jendela di depan saya lihat depannya ada pohon rambutan, saudara. Lagi bulan Desember. Penuh buahnya merah semua. Saya liatin buahnya. Enak ya. Tak liatin terus. Waduh, tergoda untuk metik. Sebab lebat buahnya. Ketika saya sedang melihat itu, saya bilang, enak ya, senang ya. Punya pohon yang lebat buahnya. Roh Kudus ngomong dalam hati. Demikianlah hatiku. Kalau hidupmu berbuah. Seperti kamu lihat pohon itu. Aku lihat kamu juga seperti itu. Oh ini toh Tuhan. Kenapa kok engkau ngomong tentang buah? Buah. Aku tahu sekarang Tuhan. Bagaimana hatimu waktu melihat ada pohon-pohon yang berbuah. Bagaimana hatimu waktu lihat hidup anak-anak Tuhan berbuah. Begitu senang. Begitu excited. Bergairah. Dan kau lihat aku suka ini. Dan kalau itu berbuah, saudara. Mata Tuhan terarah pada saudara. Tenang. Kalau engkau berbuah. Dia akan pandang hidupmu. Dan kalau Tuhan pemandang hidup saudara. Dia akan buat sesuatu buat hidup saudara. Amin. Sebab matanya tertuju ke sana. Matanya tertuju ke sana. Dalam hidup saudara. Sebab engkau berbuah. Dan dia berkata buat Adam dan Hawa. Di Eden. Hidupmu akan berbuah lebat. Banyak buahnya. Tapi sayang saudara. Belum sempat mengalami increase. Belum sempat mengalami terobosan. Belum sempat namanya percepatan. Belum sempat hidup yang berbuah. Salah mereka saudara. Keluar dari Eden. Dan manusia tinggal dalam kutuk dan penderitaan. Hari itu kutuk masuk dalam hidup manusia.
susah. Di Eden semua baik. Di luar Eden penderitaan dan kesusahan. Dikatakan tanah terkutuk. Kalau mereka mau dapat apa-apa, harus kerja keras. Di Eden makan buah-buahan. Waktu keluar Tuhan berkata, makananmu mulai hari ini adalah herb atau tanaman sayur-sayuran. Sebab terkutuk. Keluar saudara. Dan mulai hari itu susah hidup manusia. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah nyerah kok saudara. Gak pernah putus asa. Tuhan satu kali mikir lagi bagaimana caranya. Aku mau ciptakan satu generasi lagi. Yang aku bisa curahkan semua yang baik dalam hidupnya. Aku mau cari satu orang lagi. Kalau Adam, Hawa gagal. Aku mau coba cari satu lagi. Siapa yang bisa membangun sebuah generasi baru. Sebuah benih baru. Benih ketaatan. Dan Tuhan menemukan Abraham saudara. Tuhan menemukan Abraham. Dalam kita buka sama-sama. Ibrani 11 ayat 8 dan 9. Ibrani 11 ayat 8 dan 9. Ibrani 11 ayat 8 dan 9. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dikatakan dalam kitab Ibrani, karena iman Abraham taat. Karena percaya Abraham taat. Jadi sebelum bisa taat, dia awali dengan dia beriman, percaya pada Tuhan. Abraham ini hidupnya tidak kayak kita hari ini saudara. Kalau hari ini saudara itu enak, diajar tentang firman, ngerti banyak kebenaran, kemudian engkau taat. Tapi Abraham beda loh saudara. Ketika pertama kali Tuhan menemui Abraham, saudara baca di kitab Yesaya. Dikatakan, aku menemui Abraham waktu dia sedang sendirian di kotanya. Waktu itu semua orang sedang menyembah berhala di daerah Mesopotamia, tempat Abraham berasal, di kota Ur. Semua orang nyembah berhala, termasuk Abraham. Dan satu kali Tuhan ini datang mengunjungi Abraham. Dan dia berkata, Abraham, hari ini pergi dari keluargamu, pergi dari kotamu, pergi dari bangsamu, ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ketika dia sedang nyembah berhala, belum kenal Tuhan, tiba-tiba Tuhan muncul, menemui dia, dan mulai ngomong, Abraham, pergi dari keluargamu, dari kotamu. Tidak gampang saudara. Belum kenal Tuhan, dia baru muncul, memperkenalkan dirinya, dan menyuruh Abraham untuk pindah ke sebuah tempat, yang juga tidak tahu di mana saudara. Abraham ini keluarga kaya. Keluarga kaya. Kota Ur itu tempat yang kaya saudara. Tempat kota perdagangan. Kota yang kaya, yang makmur, yang baik kondisinya. Abraham nikmati semua. Sudah hidup enak, nyaman, disuruh pindah. Ngapain? Cari duit gampang kok. Keluarga di situ semua. Sudah enak saudara. Tuhan berkata, keluar Abraham. Mengapa kok sampai Tuhan itu begitu menghargai Abraham? Sampai menyebut dia bapak segala orang beriman saudara. Sebab di saat dia nyaman dan enak semuanya. Saat dia semuanya baik buat dia. Tuhan berkata, pergi, tinggalkan. Dan orang ini mau percaya dan taat pada Tuhan. Itu yang tidak gampang. Sudah nyaman. Comfort zone. Nyaman saudara. Tapi Tuhan mau bilang, pergi. Dan orang ini mau percaya. Susah saudara. Sudah nyaman kok. Ngapain lagi? Mau cari apa saudara? Kalau orang hidup itu cuma cari kesenangan dan uang saudara. Sudah, cari apa lagi? Yang penting hatinya bahagia, punya duit. Sudah. Tapi hari itu saudara, Tuhan sedang ingin berikan yang lebih buat Abraham. Sedang disiapkan yang lebih buat Abraham. Makanya Tuhan berkata, Abraham,
keluar dari kotamu. Abraham juga luar biasa, tanya Tuhan, kota mana, negara mana yang aku mesti pergi, daerah mana. Tuhan tidak jawab, ada pokoknya. Loh Tuhan, mana tempatnya? Ada pokoknya. Gak diberi penjelasan loh saudara. Ini yang susah. Kalau orang mau pergi, ada tujuan, baik saudara. Tepat, bisa sampai. Tapi kalau pergi, gak ada tujuan, susah. Mungkin keluarganya ngomong, gak bener kamu Abraham. Pergi gak tahu mau kemana. Lu mau kemana? Tapi memang Tuhan gak ngomong saudara dengan Abraham. Tapi yang luar biasa, orang ini tuh mau taat. Pergi tuh saudara. Pergi dari kotanya. Kenapa kok Tuhan itu suruh dia pergi? Keluar dari keluarganya, dari kotanya, dari negaranya. Kenapa? Saya doa, saya tanya sama Tuhan. Ketika saya kemarin di Jakarta, seharian, karena gak ada apa-apa, nungguin untuk berangkat ke Bandung pelayanan, tinggal di rumah teman di Jakarta, sambil baca firman, merenung Tuhan. Kenapa ya Tuhan? Kok Abraham ini mau suruh pergi dari kotanya? Kan bisa toh di kota itu engkau kerja. Tidak usah pergi. Di tempat itu aja engkau kerja. Ngomong sama dia, pakai dia kan bisa. Kenapa kok suruh pergi? Tuhan kasih penjelasan yang bagus. Dia berkata, sebab aku tidak mau hidupnya dipengaruhi oleh sekitarnya. Aku yang ingin mempengaruhi hidup Abraham. Aku tidak mau ada orang lain yang mempengaruhi hidupnya. Tapi aku sedang mau memberikan pengaruhku kepada Abraham. Sebab kalau dia tinggal di keluarganya, tinggal di kotanya, aku coba ngomong dengan dia. Aku coba pengaruhi dia. Nanti balik lagi. Sebab keluarganya, sekitarnya, kotanya akan punya kebenaran tertentu. Nanti aku gagal lagi. Bagaimana caranya? Supaya aku bisa memasukkan pengaruhku buat Abraham. Gak ada cara lain. Aku cabut dia dari kotanya, dari keluarganya. Aku bawa pergi dengan aku, kata Tuhan. Di situ aku memasukkan pengaruhku buat dia. Dan tidak ada orang lain yang bisa pengaruhi Abraham. Cuma aku, kata Tuhan. Dan kalau aku yang memberikan pengaruhku buat dia, aku bisa ciptakan dia jadi orang yang hebat, yang luar biasa. Sebab sekitarnya, kotanya, negaranya tidak akan bisa intervensi mempengaruhi dia. Hanya aku yang mengontrol dia, mempengaruhi dia. Dan dia bisa jadi orang yang hebat, orang yang besar. Kalau hidupmu saudara, minta Tuhan pengaruhi aku. Berikan pengaruhmu yang lebih besar dari semua yang ada. Waktu pengaruhnya turun saudara, dia akan buat hidup saudara ini berbeda. Dalam pekerjaan, bisnis, apapun yang sedang kau kerjakan, sedang dibuat berbeda saudara. Sebab apa? Pengaruh Tuhan yang turun dalam hidupmu. Pengaruhnya. Apa itu pengaruh saudara? Kalau orang yang minum banyak alkohol akan mabuk. Dia dipengaruhi alkohol. Udah gak sadar saudara. Mabuk. Orang mabuk gak sadar saudara. Gak sadar. Dipukul pun gak kerasa mungkin. Tapi tahu-tahu sudah sadar, biru-biru. Tapi waktu mabuk gak kerasa saudara. Kenapa? Dalam pengaruh alkohol saudara. Kalau orang mau dioperasi, dibius, suntik bius. Dalam pengaruh obat bius itu, dia gak kerasa apa-apa. Dioperasi gak kerasa. Karena dalam pengaruh. Begitu selesai, kerasa sakitnya. Sebab tidak ada pengaruh lagi. Kalau Tuhan mempengaruhi hidup kita saudara. 24 jam sehari. Betapa hebatnya hidup kita saudara. Dipengaruhi, diatur oleh Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Betapa luar biasa hidup kita. Dan Tuhan sedang mengaruhi hidup Abraham. Aku suruh dia keluar. Dan aku sedang mengajar, mendidik dia. Sampai jadi orang hebat. Orang yang besar. Dan Abraham jadi saudara. Dua dia miliki. Kekayaan finansial, keuangan dia miliki. Kekayaan rohani dia miliki. Double yang dia punya saudara. Bukan cuma punya duit banyak. Atau bukan cuma rohaninya bagus. Dia punya dua-dua. Rohani dan jasmani yang bagus. Dan Abraham jalan bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan saudara kepada Abraham. Ketika orang ini mau berani. Saya katakan berani.
untuk taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri buat orang ini? Ketika dia berani taat pada Tuhan, Tuhan memberkati hidupnya luar biasa. Ketika Adam dan Hawa buat pelanggaran, kutuk masuk, langsung masuk saudara. Ketika orang taat kepada Tuhan, berkat langsung masuk dalam hidupnya. Dan ngikutin kehidupan Abraham saudara. Apa yang Tuhan ucapkan tentang Abraham saudara? Ada minimal 5 janji yang dia ucapkan buat Abraham. Yang pertama adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu dalam Kejadian 12. Tuhan berjanji pada Abraham, sebab engkau taat. Satu bagian tol saudara, taatnya. Hari itu dia taat. Dia keluar dari kotanya. Ya, aku mau keluar. Dengar Tuhan. Langsung Tuhan berkata, minimal 5 janji Tuhan beri buat dia. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Mustahil saudara. Dari cuma suami istri, yang hari itu belum punya anak lagi, akan dibangun sebuah bangsa yang besar. Itu susah saudara. Ya kan? Susah saudara. Dari 2 orang dibangun bangsa yang besar. Tapi kalau Tuhan janji, memang janjinya itu selalu besar saudara. Dan dia berkata akan jadi bangsa yang besar dari kamu Abraham. Sebab kamu taat, aku sedang membangun sebuah keturunan yang mau taat. Kamu jadi bangsa yang besar. Hari ini jadi saudara. Bangsa yang besar saudara. Dia turunkan Israel jadi bangsa yang besar. Bangsa yang menguasai perekonomian dunia. Bangsa yang menemukan banyak produk-produk yang luar biasa. Bangsa yang tentaranya kuat. Bangsa yang ngalamin banyak hal. Cerdas, pandai. Orang-orang hebat. Dipegang oleh orang Israel. Kenapa jadi saudara? Gara-gara Abraham. Kalau bukan Abraham, tidak bakal saudara. Sebab Tuhan sudah janji. Abraham, aku janji. Sebab kamu taat kepadaku. Aku pegang janjiku. Aku jadikan bangsa ini bangsa yang besar. Bangsa yang hebat. Setiap kali engkau taat ke Tuhan saudara, itu menyentuh hati Tuhan. Dan dia akan mengucapkan perkataannya. Dan perkataan yang dia ucapkan buat hidup saudara, kalau jadi saudara, itu luar biasa. Amin. Tiap kali engkau taat, Tuhan akan memperkatakan sesuatu buat hidupmu. Dan kalau perkataannya itu kau pegang dengan kuat, itu jadi saudara, engkau alami apa yang Abraham alami kok saudara. Sebab dia suka dengan orang yang taat. Sebab taat itu adalah karakternya Tuhan. Tuhan itu suka kumpul dengan yang sama karakternya. Dengan orang yang taat dia suka. Dengan orang yang mengasihi dia suka. Dengan orang yang panjang sabar dia suka. Dengan orang yang murah hati dia suka. Kenapa? Sebab itu dia ngelihat dirinya. Aku lihat pribadiku di dalam orang itu. Kita cocok. Cocok. Saudara ya sama kok saudara. Kalau saudara yang suka makan gudeg, paling seneng ketemu sama orang makan gudeg. Kemana? Gudeg. YouTube. Wah. Di mana tempatnya? Rahasia. Nanti kalau saudara mau tanya ke saya, 100.000 tak kasih tahu. Kalau cocok, cocok, ya kan? Cocok, ya kan? Cocok. Maka saudara itu enak. Bagaimana kita makan ini? Oke. Saya seringkali kurang cocok. Karena kesukaannya beda saudara. Kesini, waduh berat. Kenapa? Kurang suka. Ada pilihan lain gak? Ya kan? Coba nawar. Kenapa? Sebab gak cocok saudara. Wah, beda selera. Seleranya apa? Ya, adalah seleranya ya kan. Selera pemberani, ya kan. Apa seleranya? Harus cocok. Tuhan sama. Kalau dia pengen ngajak seseorang, dia pengen ngajak seseorang, dia pengen pakai seseorang, dia cari yang cocok sama dia. Wah, ini cocok sama aku, diajakin. Dia ikut sama aku, dipakai saudara. Cocok sama Tuhan. Nah, kalau saudara gak pernah cocok sama Tuhan, Tuhan malas bawa. Tuhan bilang, aku sedang pengen gudeg. Saudara bilang, aku enggak. Aku lagi mie ayam. Cocok. Susah. Tuhan berkata, ya sudah. Silakan yang mie ayam berangkat sendiri. Aku tak cari yang suka gudeg. Sama Tuhan diajakin saudara. Sebab cocok sama dia. Waktu dia lihat orang yang taat kepada dia. Dia berkata, aku cocok sama yang ini. Dipegang. Kita jalan bareng. Disitulah kita alami perjalanan yang hebat, yang luar biasa. Bersama dengan Tuhan. Kenapa? Engkau bisa jalan dengan Tuhan. Kenapa? Karena engkau cocok dengan dia, saudara. Ketika Tuhan lihat Abraham cocok dengan dia, dia bawa jalan. Jalan dengan aku Abraham.
Aku suka sama kamu. Cocok sifat kita. Diajak jalan. Dan kalau jalan sama Tuhan, saudara, hidupnya alami keajaiban demi keajaiban. Terobosan demi terobosan. Mujizat demi mujizat. Sebab jalannya bareng Tuhan. Tuhan janji Abraham, kamu jadi bangsa yang besar. Jadi saudara. Yang kedua, I will bless you. Aku akan memberkati kamu. Oh, ini kita suka, saudara. Tuhan berkata juga, sebab kamu ini keturunan Abraham, kamu berhak terima berkat yang sama. Kita ini anak Abraham, amin. Kita terima, layak menerima berkat yang sama. Tuhan berkata, aku akan berkati kamu Abraham. Berkat itu apa, saudara? Bukan uang, saudara. Sesuatu yang ditaruh dalam hidup kita, yang membuat apapun yang dibuat menjadi berhasil. Itulah berkat. Ada orang-orang yang hidupnya ada berkatnya, saudara. Ditaruh di mana? Berkembang. Taruh di mana? Berkembang. Taruh di mana? Berkembang. Kalau ada orang yang punya berkat dalam bidang perbankan misalkan. Saya dengar teman-teman cerita. Wah, ini dulu berhasil di bank ini. Dia pimpin bank ini, berhasil maju. Itu omset terobosannya banyak. Hari ini direkrut orang, diambil, dipindah ke bank ini. Waktu dipindah ke bank itu pun maju, berkembang, berhasil luar biasa. Ada yang lihat, dipindah lagi. Berkembang lagi. Tiap kali orang itu pergi kemana? Tempat dia kerja, itu akan ledakan terjadi. Ada terobosan breakthrough terjadi. Apa artinya? Orang itu ada berkatnya, saudara. Bukan banknya. Sebab kedatangan orang ini, pekerjaan tempat itu, bisnis, berkembang luar biasa. Berkat sama, saudara. Waktu ditaruh dalam hidup seseorang berkat itu. Maka yang dikerjakan, yang dibuat, yang dilakukan selalu berhasil. Kenapa dia bisa berhasil selalu? Sebab berkat ada, saudara. Waktu itu turun dalam hidup Abraham. Apapun yang Abraham buat, hidupnya dibuat berhasil oleh Tuhan. Amin. Kita mau, saudara, ngalamin. Engkau melayani, berhasil. Engkau kerja, berhasil. Kau buat apa saja, berhasil dalam hidupmu. Dan dia janji, Abraham, aku taruh dalam hidupmu urapan ini, Abraham. Apapun yang kau buat, engkau akan jadi berkat. Dan berikutnya, I make your name great. Aku buat namamu besar, Abraham. Namamu besar. Engkau terkenal, Abraham. Namamu besar. Dia buat kita terkenal. Amin. Dia buat kita terkenal. Dan saudara tahu hari ini 3 agama besar ngakuin Abraham semua. Orang Kristen ngomong bapak kita Abraham. Orang Islam ngomong bapakku Abraham. Orang Yahudi ngomong bapakku Abraham. Rebutan bapak semua. Kok sampai semua bangga ngakuin. Aku ini bapak kami Abraham semua loh. Rebutan loh. Abraham juga bingung. Anakku yang mana ya? Tapi semuanya ngaku. Kenapa, saudara? Sebab ini besar namanya, saudara. Sebab nama besar. Kalau ini cuma nama yang biasa yang tidak terkenal. Misalkan Bileam. Tidak ada yang mau ngaku. Aku anaknya Bileam. Tidak ada yang mau ngaku, ya kan? Oh, ini nabi yang kurang ajar. Tidak ada yang mau, saudara. Ini sesat. Tidak ada yang mau. Tapi namanya bagus luar biasa. Abraham. Setiap orang kata, ini bapakku. Semua ngakui, saudara. Semua orang rebutan mengakui. Bapak Abraham adalah bapakku. Namanya dibuat termasyur. Namanya dibuat besar. Dan luar biasa, saudara. Tuhan akan membuat nama kita termasyur dan luar biasa. Kalau engkau taat kepada Tuhan. Yang berikutnya. You shall be a blessing. Bukan cuma diberkati. Hari itu dikatakan Abraham, kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu jadi sebuah saluran yang luar biasa bagi banyak orang. Bukan nikmati yang baik toh, tapi kamu memberikan kebaikan kepada orang lain. Itulah hidupmu, Abraham. Saudara, Tuhan mau buat kita jadi berkat buat banyak orang. Amin. Level ekonomi itu ada 4. Saya nemu 4. Yang kurang, cukup, lebih dari cukup. Yang keempat, terobosan. Tidak terbatas. Ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang lebih dari cukup. Tapi yang level 4 ini yang luar biasa. Tidak terbatas, saudara. Amin. Tuhan ngomong ke Abraham. Abraham, kalau kamu jadi berkat bagi banyak orang. Artinya, kamu dalam level tidak terbatas. Mau kasih banyak, tetap limpah lagi. Kasih banyak,
Nggak ada batasnya. Sampai berkati banyak banget. Nggak pernah batas. Nggak ada batasnya. Kita sedang dibawa ke sana. Amin. Gereja kita itu gereja yang rodok gila, saudara. Jadi berkat yang tidak terbatas buat banyak yang lain. Benar, saudara. Yang lain malas, tidak maulah. Uang disimpan aja. Tapi buat gereja kita memberkati bangsa-bangsa, orang yang perlu penginjilan kita tolong. Gereja yang susah kita bantu. Yang penting jiwa-jiwa dimenangkan. Penginjilan semua kita kerjakan. Dan kita tahu, kita sedang memasuki sebuah level keempat. Tidak terbatas. Apapun dikerjakan, dia akan siapkan uangnya. Sebab dia lihat, kalau engkau mau taat kepada Tuhan, maka sedang bawa saudara dalam level yang keempat. Lebih dari sekedar cukup. More than enough. Lebih di atasnya lagi. Nek tidak terbatas itu, ya tidak terbatas, saudara. Kayak air laut, saudara. Coba dicedui, saudara, air laut. Coba cedui, saudara. Kalau yang tidak percaya, coba diceduk, dikeringkan. Keringkan, wah, cedui terus. Sedot, pakai pompa. Tidak bakal habis, saudara. Sampai buminya Tuhan datang yang kedua kali, kamu ngapain? Nyedot laut, Tuhan. Tidak bakal habis airnya. Itu namanya tidak terbatas, saudara. Itu tidak terbatas, saudara. Sedang dia buat. Kenapa? Sudah akhir zaman, saudara. Tuhan mau segera datang. Tuhan duitnya banyak banget. Nah dia bingung. Ini duit banyak ini bagaimana? Seperti pemerintah, saudara. Ini sudah mau akhir tahun. Menghabiskan anggaran. Saudara tuh punya anggaran loh. Ini anggaran Tuhan ini sudah mau habis loh ini. Kita nggak tahu dalam sekian tahun ke depan sudah dekat sekali dia akan datang kedua kali. Anggaran masih banyak. Sementara proyeknya ini belum jalan-jalan. Dia cari yang mana yang taat. Anggaran masih banyak. Dan ini harus mengucur dananya. Maka dia akan limpahkan yang tidak terbatas. Amin. Kalau ada yang mau taat, saudara. Oh, dana ini cadangan turun semua. Habisin. Sebab ini sudah mau tutup tahun. Mau selesai dia mau datang. Kalau Tuhan datang, tinggal di surga. Nggak perlu dana-danaan lagi, saudara. Selama di dunia masih butuh, saudara. Kalau ada yang mau taat dengan dia. Dia curahkan. Dia berkata, engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, I will bless. Aku akan memberkati mereka yang memberkati engkau dan mengutuk yang mengutuk engkau. Ini enak, saudara. Tuhan ngomong Abraham, Abraham tenang. Kalau ada orang yang baik sama kamu, aku berbuat kebaikan dengan orang itu. Kalau ada yang buat jahat sama kamu, aku akan berbuat jahat kepada orang itu. Tenang, Abraham. Dibela Tuhan. Jadi semua orang yang baik dengan Abraham, enak, saudara, diberkati. Tapi kalau orang itu jahat dengan Abraham, orang itu kena batunya. Abraham gak perlu balas. Tuhan yang kerja, saudara. Satu kali saya ingat cerita di Alkitab tentang Abimelek, saudara. Abraham dengan Sarah ini jalan. Abraham dan Sarah itu orang Irak, saudara. Orang Mesopotamia. Ya, Irak itu Mesopotamia. Saya di sana ngelihat orangnya, wah, orangnya keren-keren, saudara. Yang lagi cakep-cakep, yang perempuan cantik-cantik. Banyak, saudara. Di mana-mana. Wah, saya datang ke sekolah itu ngelihat anak-anak kecil. Wah, menggemaskan, senang, lucu-lucu, saudara, mukanya. Wah, cakep-cakep anak-anak kecil-kecil itu. Orang besar juga sama, saudara. Cantik-cantik, saudara, di sana. Beberapa minta tolong sama saya. Pastor, punya stok nggak di Indonesia? Oh, banyak stokku. Aku belum punya pacar. Saya minta doakan. Doakan saja. Jadi beberapa orang itu secara pribadi datang pada saya. Saya belum punya pacar. Doakan. Tak dulu, ya lumayan aja, lumayan kan. Kok belum punya pacar ya? Wah, di Indonesia aku punya. Tiba-tiba keilingan tang-ting ini. Waduh. Tak doain. Terus nanti datang lagi. Pastor, saya juga belum punya. Tak doain, saya juga bingung. Lah kok semua ketemu saya mau tanya. Saya itu belum punya pacar loh. Saya bilang di Indonesia stokku banyak gitu. Melimpah. Tidak terbatas. Udah ke Indonesia. Langsung pendeta ngomong ini. Kalau dapat di Indonesia, tetap balik Irak ya. Sebab pendetanya takut kehilangan full timernya. Ya, pasti lebih enak di Indonesia lah, saudara. Amin. Enak di Indonesia. Pasti kalau sudah ke Indonesia tidak pengen balik ke sana, saudara. Wong sini semua ada ya kan. Negara kita hebat kok. Nah, Abraham sama Sarah. Ini orang Irak mereka berdua. Pergi. Sampai ke daerah Abimelek, saudara. Sampai di sana. Saya percaya Sarah itu sangat cantik, saudara. Percaya. Alkitab kan tulisan. Sarah cantik. Saya lihat orang Irak cantik-cantik. Saya percaya Sarah itu cantik. Iya, makanya Abimelek itu naksir. Sudah punya istri, lihat ada orang cantik, ditaksir. Ngomong sama Abraham, itu siapa? Wah, Abraham dibaik-baikin. Itu siapa? Kenalan dong. Nah,
Itu saudaraku, kata Abraham. Waduh, Abraham ini juga rodok nakal. Saudaraku. Oh, saudara. Abimelek berkata, puji Tuhan, tak kira istrimu. Abimelek puji Tuhan, langsung puji Tuhan. Saudara. Ya sudah, langsung diambil. Ya sudah, udah. Saya ambil jadi istri ya. Diambil saudara. Sarah dibawa pulang ke istananya. Tapi malam itu saudara, Tuhan datang ketemu sama Abimelek. Melek. Kamu ngambil siapa itu? Saudaranya Abraham, Tuhan. Apa? Ulangi. Saudara. Saudara atau saudari? Tuhan saudara katanya. Katanya tahu tidak? Itu istrinya. Pulangin tidak? Kamu tidak pulangin? Malam ini mati kamu semua. Langsung Abimelek syok saudara tengah malam. Wah. Loh, ini katanya saudarinya. Siapa yang ngomong? Itu istrinya. Pulangin atau mati. Waduh, Tuhan tuh mantap kalau ngancam saudara. Pulangin atau mati. Abimelek pagi-pagi bangun. Wis langsung cepat. Sarah mana Sarah? Pulangin. Langsung dipulangin. Ketemu Abraham. Kamu bohongin aku ya Abraham ya. Ini istrimu toh? Lu kok tahu? Lu kok tahu semalam dipateni aku tahu dah. Sama Tuhan gara-gara ini. Dia saudariku. Memang dia istriku, tapi juga saudariku. Bapaknya sama, ibunya beda. Saudara kan? Kurang ajar memang saudara. Langsung hampir aja mati Abimelek hari itu. Dipulangin saudara. Hari itu dipulangin. Plus dikasih domba, kasih emas. Ya sudah, maaf ya Abraham. Ini istrimu pulang tetap utuh. Tambahan ini kambing, domba, emas, nyopek. Oh pergi dan wis. Jangan di sini. Berbahaya ini. Kalau sampai Tuhan berkata, yang memberkati kau diberkati. Yang mengutuk kau akan terkutuk. Hari itu Abraham kemana-mana. Aman saudara. Gak ada yang berani macam-macam sama dia. Sebab kalau ada yang macam-macam Tuhan ngomong berani. Berani. Tidak ada yang berani saudara. Dia berjanji Abraham. Aku menyertai kamu. Kalau hidupmu disertai Tuhan. Ada berkat ini turun saudara. Dalam hidupmu. Aku tidak usah ngapa-ngapain. Dia akan gerak kerja. Buat hidupmu. Menolong engkau. Memberikan apa yang saudara perlukan. Dan jadi pembela hidupmu yang luar biasa. Amin. Tuhan mau. Berkatnya masuk. Ketaatan. Diikuti berkat. Ketidaktaatan. Diikuti kutuk saudara. Tapi yang luar biasa. Dua-dua. Tuhan panggil dari sumber yang sama. Dari Eden saudara. Abraham tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim itu sekian jam dari Baghdad saudara. Dekat sungai Efrat. Di sana daerahnya. Daerah Eden juga. Yang pertama dia panggil gagal. Dari tempat yang sama dia panggil lagi. Dan yang satu orang ini mau taat kepada dia. Dan Tuhan sangat bangga. Sampai Yesus di perjanjian baru ngomong. Di surga. Yang mangku orang-orang itu Abraham. Kenapa? Yesus pun ngomong Abraham di sana. Orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Saudara, sampai dihormati. Dihargai oleh Tuhan. Abraham. Kenapa? Dia awali. Karena iman. Abraham taat. Karena iman. Abraham taat. Dan satu langkah yang Abraham buat. Yang di depan dibuka Tuhan dengan luar biasa. Hari ini saudara. Kalau engkau pengen dibukain Tuhan yang di depan. Satu langkah ketaatan kau buat. Yang di depan dibuka oleh Tuhan. Jalanmu. Jalan yang luar biasa. Amin.